Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Pratama MPM 24082057. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands on lab session 5 matkul kecerdasan buatan AI. Pada lab 5 ini kita masuk ke data feature thinking ya. Jadi di sini kita akan menggunakan yaitu namanya Google Colab ya, Google Colab untuk simpelnya adalah untuk menganalisis sebuah data, dan datanya di sini kita sudah download Almod Clean ya di sini, dan nanti baru kita akan masukin ke sini. Dan di sini pada hands-on-nya kali ini kita disuruh menunjukkan, menjelaskan, menjawab pertanyaan analisis dari setiap langkah praktikum di atas. Ini pertanyaannya dan ini untuk langkah-langkah dan ada analisis untuk di dalamnya. Kode perubahan hasil jelas, suara volume terdengar baik. Ya, oke. Kita langsung aja untuk masuk ke ya mungkin sedikit deskripsi praktikum ya. Pada pertemuan sebelumnya mahasiswa mempelajari teknik pencarian, namun pada praktikum ini mahasiswa akan menganalisis dataset ya. Kan bisa lihat kita akan menganalisis dataset transaksi ya untuk memahami pola perilaku pelanggan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita masuk judulnya data understanding. Yang pertama di sini load dataset menggunakan library Pandas, tampilkan screenshot. Ya ini pokoknya gitulah. Lalu kita identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan kategorikal. Oke, di sini kita masuk aja langsung ke Google Colab-nya. Nah, sini untuk kodenya, sini tadi kan dia bilang pakai import pandas, jadi pakai import pandas karena kita pakai ya itu dipakai pandas, library pandas, terus juga karena di sini pakai Google Colab, kita masukin from Google Colab import file untuk mengimpor sebuah filenya. Di sini saya udah di dalam kodenya sudah sudah dipisah-pisahin ya supaya jelas. Di sini untuk kode untuk upload filenya. Jadi kalau misalnya kita habis jalani nanti Google Colab-nya ini yang kode yang kita jalani nanti dia minta file nih. Dia minta file, nanti kita masukin file yang sudah di-download yang di sini di Kaggle. Nanti kita akan dari ke Kaggle untuk download, namanya Almod Clean. Baru nanti lanjut ngeload data ya. Jadi maksudnya ngeload data di sini adalah kita mau membaca datanya. Makanya di sini kita masukin lagi untuk nama dari filenya, sesuaiin habis itu. Selanjutnya mana tadi ya, langkah 1. Ya, selanjutnya di sini menggunakan perintah dfhit, jadi dia akan menampilkan 5 baris pertama pada dataset. Terus selanjutnya di sini ada tampilan jumlah baris dan kolom ya. Nanti akan muncul berapa baris dari sebuah datasetnya dan juga kolomnya. Kolomnya ini juga bisa dibilang kayak fitur lah ya, fiturnya misal kayak COD, non COD, ataupun kayak ya nanti ada di bawah pokoknya. Nah, di bawah seperti ini nih. Nah, ini seperti ini, ada total KTI, total Wix GR, total return KTI, total diskon, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis variabel atau bisa dibilang status pesanan. Terus juga di sini sabar. Nah, di sini kan tadi dia mintanya adalah identifikasi mana yang merupakan variabel target, mana yang fitur numerik, mana yang kategorikal. Dan di sini saya juga udah bikin ya. Dan untuk hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat ada 5 dia pakai hit ya tadi ya untuk menampilkan 5 baris pertama aja. Jadi ada 5 baris, dan untuk kolomnya ya atau fiturnya itu dia nanti nyesuaiin sama yang ada di datanya ada berapa. Terus selanjutnya di sini, nah di sini udah kelihatan, kalian bisa lihat ada jumlah barisnya itu sekitar 20.848. Selanjutnya untuk kolomnya itu ada 19, dan baru kita kategorikan untuk target variabelnya di sini saya ngambilnya adalah status pesanan,
Dan untuk fitur-fitur numerik itu adalah berarti fitur-fitur yang lebih ke angka ya, fitur yang ada angka-angkanya seperti ini. Dan kalau misalnya yang fitur kategorikal itu cuma sebagai kategori kategori yang pada pesanan aja. Misalnya kayak provinsi, terus juga opsi pengiriman, produk kategoris dan lain-lain. Di sini ada fitur numeriknya, di sini ada kategorikalnya. Jadi untuk pada langkah pertama di sini clear ya untuk itu. Selanjutnya kita masuk ke sebuah dataset. Sebenarnya agak geser kayaknya. Tapi selanjutnya kita masuk ke data processing. Jadi kita disuruh bikin fitur baru yaitu nama is cancelled dari status pesanan. Jadi is cancellednya di sini itu cuman sebagai status dari pesanannya di cancel atau tidak. Jadi is cancellednya itu nanti kita akan buat fitur is cancellednya ini itu di variable targetnya tadi. Variable targetnya tadi adalah status pesanan. Dan sebelum membuat fitur ini itu saya akan ubah terlebih dahulu isi kolomnya itu menjadi huruf-huruf kecil menggunakan perintah astype str lower ya, agar nanti proses pengecekannya lebih konsisten. Di sini juga ada apply dan lambda untuk membuat aturan sederhana, misal kayak jika status pesanan mengandung kata batal atau cancel itu diberikan 1, dan kalau misalnya tidak ya diberikan 0. Anggaplah kayak false true ya. Dan artinya is cancelled itu sama dengan 1 di sini, terus menunjukkan pesanan dibatalkan, sedangkan is cancelled itu sama dengan 0, menunjukkan pesanan tidak dibatalkan. Contohnya seperti itu. Dan langkah selanjutnya di sini kita membuat namanya fitur is COD ya, yaitu metode pembayarannya kayak pembayaran secara langsung. Dan itu saya ngambilnya dari kolom metode pembayaran ya, dan saya menggunakan logika yang sama, yaitu kalau mengecekkan apakah isi kolomnya itu mengandung kata COD, jika iya nilainya 1 dan tidak nilainya 0. Tidak itu maksudnya kayak dia nggak COD, misal kayak menggunakan pembayaran kalau di Shopee itu kayak Shopee Pay atau e-wallet, GoPay yang dibilang uang virtual lah, seperti bank juga bisa. Dan fitur ini penting karena saya tuh ingin membandingin perilaku transaksi COD dan non COD terhadap pembatalan pesanan. Setelah itu saya di sini mengekstrak jam pesanan ya, ambil jam pesanan yang dibuat. Jadi pada tahap ini saya menggunakan PD to time ya, PD to time, dan juga dan itu untuk mengubah kolom waktunya itu menjadi format daytime. Jadi lalu saya mengambil bagian jam dengan dthor di sini menggunakan dthor dan menyimpan ke dalam fitur hor, dan tujuannya nanti agar informasi waktu itu lebih sederhana dan mudah dianalisis. Selanjutnya di sini saya menggunakan nambahin fitur lagi namanya time group ya. Membuat namanya time group. Fitur ini tuh dibuat dalam kolom hor ya, dalam kolom hor dengan mengelompokkan jam pemesanannya menjadi beberapa kategori waktu. Misal kayak pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Dan saya akan membuat fungsi kelompok waktunya ya, fungsi kelompok waktu menggunakan if elif else, lalu menerapkan dengan apply. Lalu fitur itu tuh berguna untuk tahap segmentasi data nanti, dan terakhir dataset nanti diproses dan saya simpan menggunakan dev to CSV, dan dengan nama di sini kalian bisa lihat ada data processed npm, dan nanti kalian bisa lihat di saya lupa sabar ya.
Sabar. Tadi itu di mana lagi? Sabar, 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 sabar. Ini ngupload. Sabar. Tadi tuh di mana ya? Sabar, sabar, sabar. Saya post dulu ya. Sabar, sabar. Tadi kepencet. Oke, di sini sudah muncul ya. Ternyata dia harus dijalanin lagi ya, dijalanin untuk bagian yang nomor 2 ini. Jadi kayak kalau di sini kan saya kodenya misa-misa, jadinya kayak saya mulai dulu dari 1, kedua dan seterusnya. Dan di sini kalian bisa lihat kan sesuai nih, data set berhasil disimpan dengan nama proses 24 Juli 2027. Nah, ini hasilnya, dan untuk hasilnya di sini kita bisa download dan bisa kita lihat. Sabar ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sabar. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kok nggak ada? Oh, ini. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini cara geser ke kanan gimana? Sabar. Oh, ini. Ini ada time group. Ini ada is slot. Ini ada is COD. Dia COD atau tidak. Ada ongkos kirimnya, estimasi, dan jadi kelihatannya itu datanya jadi lebih terstruktur ya, dan nanti kita akan mudah untuk dianalisis selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke nomor 3 yaitu fitur exploration. Dan di sini kita akan pilih 3 fitur yang juga mempengaruhi pembatalan pesanan ya. Saya di sini menggunakan yaitu ISCOD, juga perkiraan ongkos kirim, dan juga total KTY ya, total KTY, total apa namanya harganya ya, total harganya. Dan nanti jelaskan hubungan logis antara fitur dan target, alasan pemilihan fitur. Dan alasan saya di sini memilih fitur COD karena metode pembayaran itu berkaitan dengan tingkat komitmen pelanggan ya. Karena kalau secara logis itu pesanan COD itu diduga lebih mudah dibatalin karena pelanggan itu belum melakukan pembayaran di awal. Sedangkan kalau yang pada non COD itu pelanggan biasanya ya sudah membayar, jadi jatuhnya dia tinggal nunggu aja bayar, tinggal nunggu barangnya. Karena banyak ya kayak kejadian dunia nyata kali ini, itu banyak orang-orang yang kalau misalnya COD itu kalau barangnya nggak sesuai, padahal ya mereka beli sendiri, bukan masalah karena si tukang yang ngantar, itu dia mereka nggak mau bayar. Dan kalau yang non COD kan jatuhnya dia udah bayar nih, udah bayar, makanya langsung barangnya diantar. Makanya dia nggak mungkin bakal ngebatalin pesanannya. Kalau mau batalin pesanan itu mungkin nah itu udah masuk ke barangnya. Kalau misalnya barangnya nggak sesuai atau kayak rusak, itu ya dia bisa pengembalian barang seperti itu. Dan selanjutnya di sini alasan saya memilih perkiraan ongkos kirim karena ongkos kirim itu merupakan biaya tambahan ya, biaya tambahan dari saat kita mengorder sebuah pesanan ya. Dan itu langsung memengaruhi dari keputusan dari pelanggan. Kalau misalnya kayak kita aja sendiri, kalau mesen-mesen barang itu kalau ongkos kirimnya gede ya kita nggak bakal beli, kita nggak bakal terima. Kita pasti nyari barang apa namanya, kita cari voucher diskon atau enggak juga minta tolong kawan atau orang lain untuk membeli barang supaya ada gratis ongkirnya. Seperti itu. Karena
pelanggan ya, misal pelanggan yang beli itu biasanya bisa merasa kayak total biaya belanjanya itu menjadi lebih membengkak gitu, terlalu besar itu, sehingga kemungkinan pembatalannya itu menjadi lebih meningkat. Selanjutnya di sini ada total KTY, yaitu karena jumlah produk itu mencerminkan besar kecilnya transaksi. Jadi semakin banyak barang yang dipesan itu semakin biasanya total biaya juga ikut meningkat, dan keputusan pelanggan itu menjadi lebih kompleks, dan hal ini itu bisa mempengaruhi kemungkinan pembatalan pesanan. Dan untuk mengakses dari 3 fitur yang saya buat ini, yang saya pilih ini, itu saya menggunakan namanya group ya, group by dan juga egg. Dan apa namanya, fungsi dari group by itu digunakan untuk mengelompokin ya data-data yang berdasarkan kolom tertentu, dan sedangkan AGG-nya itu digunakan untuk menghitung statistik seperti kayak jumlah data, rata-ratanya, nilai minimum dan maksimumnya. Dan pada fitur ISCOD ini saya mengelompokkan data berdasarkan nilai 0 dan 1. Dan kalau tadi kan kalau 0 itu nggak COD, tadi 0 itu COD apa nggak COD? 0 itu COD, 0 itu nggak COD, 1 itu COD. Oh bukan, sorry. Iya bener kan, ini kalau 0 itu nggak COD, kalau 1 itu COD. Iya benar. Dan di sini saya menghitung rata-rata dari is canceled-nya. Ini nomor 4. Tadi itu nomor 3. Nah, ini ada X sama tadi ya Groby. Nah, 01 non COD sama COD, dan di sini saya menghitung rata-rata dari rata-rata is canceled-nya. Karena is canceled itu berbentuk biner, yaitu 0 dan 1. Dan kalau 0 itu tidak dibatalkan dan 1 itu untuk dibatalkan, maka nilai dari min pada kolom ini itu bisa dibaca sebagai rasio pembatalan. Setelah itu saya kalikan 100 agar menjadi percentage pembatalannya. Di sini kalian bisa lihat percentage cancelnya di sini. Kalau yang non COD itu bukan jauh lebih besar sih. Selisihnya tuh tipis, yaitu kalau 381 ke 81 berarti 43, selisih 43 dari 38. Bener nggak ya? Iya bener 43. Dan jumlahnya kalian bisa lihat di sini itu dia yang non COD itu jumlah cancelnya lebih kecil, seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang non COD itu kan karena dia udah bayar, dan ini kayaknya banyak gara-gara pemesanan barangnya itu nggak sesuai, makanya dibalikin gitu. Dan di sini total pesanan yang batalnya adalah, kalau dari digabungin itu adalah 2.830. Seperti itu. Di sini untuk perkiraan ongkos, tadi yang non COD 18.000. Kalau di sini COD-nya cuma 2.800. Tuh, dia jadi lebih kecil kalau yang COD. Tapi di sini is canceled-nya dia batal. Kalian bisa lihat. Dia walaupun harga ongkirnya kecil, tapi dia bisa batal. Karena itu tadi, bisa aja perkiraan dari min ya, atau rata-ratanya, dan juga dari max-nya itu yang terlalu besar. Di sini ada fitur yang ketiga, total key-nya, dan 01 juga. Dan 01-nya ini count-nya dia lebih besar dibanding yang satu yang batal tadi. Ini mirip kayak yang di atasnya ini tadi. Itu total key is cancelled. Oke, di sini
Sabar. Nah, di sini artinya kalau yang total key itu pesanan yang dibatalkan tuh cenderung memilih jumlah produk yang lebih banyak, yaitu sekitar 2,49 ini. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produk juga berhubungan dengan pembatalan pesanan. Dan dari tahap fitur exploration ini, itu saya menyimpulkan bahwa fitur ongkos kirim dan jumlah produk itu menunjukkan hubungan yang lebih jelas dengan pembatalan pesanan. Sedangkan pengaruh ICOD itu terlihat lebih lemah. Seperti itu, kayak tadi ini cuman selisih dikit gitu. Selanjutnya kita lanjut aja untuk masuk ke, kita masuk ke Kita masuk di sini ke poin keempat, yaitu analisis pola. Lakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya serta screenshot dalam bentuk tabel dan berikan interpretasi. Dan di sini kita akan menghitung persen pembatalan COD dan non COD, analisis ongkos kirim dan pembatalan, jumlah produk dan pembatalannya. Di sini saya masuk ke yang COD ya, yang COD itu persen pembatalan COD dan non COD. Di sini saya menggunakan namanya grup is COD ya, grup is COD. Terus lalu menghitung count ya untuk jumlah transaksinya, terus ada sum untuk jumlah transaksi batalnya, dan juga ada min untuk rasio pembatalannya. Dan karena di sini adalah is cancelled bernilai 0 dan 1, maka sum itu menunjukkan total pembayaran, sedangkan min itu nanti untuk menunjukin proporsi pembatalannya. Setelah itu saya akan ubah ke bentuk pesanannya. Hasilnya menunjukkan bahwa di sini untuk pembatalan pembatalan pada COD dan COD itu tetap tidak berbeda jauh. Nah, ini berarti metode pembayaran pada dataset ini tidak menunjukkan pola yang terlalu kuat ya terhadap pembatalannya. Dan untuk analisis yang kedua, di sini saya Di sini kita masuk ke hubungan ongkos kirim dan pembatalan. Jadi saya membandingkan rata-rata ongkos kirim dan antara pesanan yang dibatalin sama yang tidak dibatalkan. Dan hasil yang muncul terlihat bahwa di sini terlihat bahwa pesanan itu yang dibatalkan itu memiliki ongkos kirim rata-rata lebih tinggi. Sedangkan dan ini menunjukkan bahwa adanya pola bahwa semakin tinggi ongkos kirim, semakin besar kemungkinan pelanggan membatalkan pesanan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke jumlah produk dengan pembatalan. Jadi caranya sama ya, yaitu menggunakan membanding rata-rata KTY ya, rata-rata total KTY-nya antara kelompok pesanan yang batal dan tidak batal, dan hasilnya di sini menunjukkan bahwa itu pemesanan yang batal cenderung memiliki jumlah produk yang lebih banyak. Sabar. Oh, ini. Ini benar. Dan jadi dari analisis pola ini, saya menyimpulkan bahwa si ongkos kirim dan jumlah produk itu memiliki hubungan yang lebih jelas dengan pembatalan pesanan. Dan sementara itu untuk metode pembayaran,
metode pembayaran pada datasetnya itu tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar antara COD dan non COD. Dengan kata lain, pola utama yang paling terlihat dan yang paling tepat adalah semakin tinggi ongkos kirim, semakin banyak jumlah barang, maka risiko pembatalan cenderung lebih meningkat. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi. Data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi. Oke, kita lanjut aja. Jadi pada tahap yang kelima itu, pada tahap segmentasi itu sesuai instruksi dari praktikum tadi ya yang sudah saya bacakan, data harus dibagi menjadi 2 kelompok dan lain-lain. Dan pada bagian segmentasi itu saya menggunakan fitur yaitu namanya time group ya. Saya menggunakan fitur time group di sini, dan yang sebelumnya sudah saya buat pada tahap processing sebelumnya. Jadi fitur time group berarti akan membagi waktu pesanan menjadi beberapa kelompok, yaitu kayak tadi ada pagi, siang, sore, dan malam. Dan alasan saya memilih fitur ini adalah karena waktu pemesanan itu diduga dapat mengaruhi perilaku pelanggan. Misalnya kayak pada waktu tertentu pelanggan bisa melakukan pemilihan secara spontan, kurang teliti, lebih mudah berbuah pikiran. Dan untuk melakukan segmentasi, saya di sini menggunakan namanya Group B juga ya, menggunakan Group B. Terus Group B time group ya, dan pada kolom is cancelled setelah itu saya menghitung beberapa nilai penting, yaitu ada count, sum, dan min, sama seperti sebelumnya. Count itu untuk jumlah transaksi, sum itu untuk jumlah yang tadi count itu jumlah transaksi pada tiap kelompok waktu, dan kalau sum itu jumlah transaksi yang dibatalkan, dan kalau min untuk rasio pembatalannya. Dan karena ini is cancelled itu yaitu bernilai 0 dan 1, maka nilai sum nanti langsung menunjukkan jumlah pesanan yang dibatalkan, sedangkan nilai min nanti menunjukkan proporsi pembatalan dalam kelompok tersebut. Jadi setelah segmentasi muncul, saya menentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi menggunakan ID max sama max. Jadi ID max itu untuk mencari nama kelompok dengan nilai presentase tertinggi. Kalau max untuk mencari besar presentasenya. Dengan cara ini saya bisa mengetahui kelompok waktu mana yang paling beresiko mengalami pembatalan. Dan di sini kalian bisa lihat jumlah transaksinya di sini paling besar yaitu pada pagi hari. Jumlah pembatalannya di sini yang paling terbesar adalah malam hari. Oh, di sini pada malam hari jumlah transaksi yang paling terbesar. Dan juga jumlah batalnya juga yang paling besar yang malam, tapi kalau rasio batalnya di sini tuh yang paling sering adalah dini hari, dan presentase dari cancelnya juga yang paling besar adalah time group dini hari. Di sini kelompok dengan resiko pembatalan yang tertinggi adalah kelompoknya dini hari, yaitu persentase pembatalannya adalah 16%. Jadi pada tahap segmentasi ini saya dapat menyimpulkan bahwa data dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan waktu pemesanan lalu dibandingkan resikonya. Kelompok dengan persentase yang pembatalan yang tertinggi seperti kayak dini hari ini itu dianggap sebagai kelompok dengan resiko pembatalan yang paling besar. Ini menunjukkan bahwa selain ongkos kirim dan jumlah produk, waktu pemesanan juga bisa digunakan untuk melihat pola perilaku pelanggan. Ini walaupun kayak persentase cancelnya memang paling besar adalah si dini hari, tapi tidak menutup kemungkinan jumlah dari batalnya di sini yaitu yang paling banyak adalah malam hari. Seperti itu. Dan lanjut untuk nomor 6, analisis konflik. Kita di sini akan mengambil satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan. Dan pola umum yang saya digunakan ini berasal dari hasil analisis sebelumnya, yaitu pesanan yang dibatalkan cenderung memiliki ongkos yang lebih tinggi dan juga ongkos kirim yang lebih tinggi dan juga jumlah produk yang lebih banyak. Dan untuk membuat analisis saya menghitung rata-rata umum ya, menghitung rata-rata umum dataset, yaitu pada kolom perkiraan ongkos kirim dan total KTY menggunakan min.
Lalu nilai rata-rata itu saya gunain sebagai batas perbandingan untuk menentukan apakah suatu transaksi itu termasuk kategori tinggi atau rendah. Setelah itu saya membuat filter data menggunakan beberapa kondisi sekaligus, dan di sini saya akan menggunakan teknik filtering pada data frame dengan operator dan untuk menggabung beberapa syarat. Oke, lanjut aja. Di sini kalian bisa lihat rata-rata ongkirnya di sini yaitu 18.425,63. Di sini total kita ya 2,56. Dan selanjutnya di sini data yang sesuainya kalian bisa lihat yang ada di sini ya. Order ID-nya 14 OR 0015, perkiraan ongkosnya itu 22.000, total kitinya 5, is cancelled 1. 0 itu 1 tadi itu batal apa enggak batal ya? Sabar. 1 tadi itu batal ya. 1 tadi itu batal. Ini data yang umum, jadi kayak misal total ongkos kirimnya besar, itu dia bakal batal. Tapi di sini ada data yang bertentangan pada data CSV yang tadi, yaitu perkiraan ongkos kirimnya itu dia lebih besar malah, lebih besar, dan total jumlah barangnya juga besar ya, lebih 1, tapi dia tetap menerima pada pagi hari. Jadi penjelasan dari data yang bertentangan ini, jadi ada pelanggan yang walaupun perkiraan ongkos kirimnya itu besar dan total barangnya juga ya banyak, itu dia tetap mau menerima gitu. Padahal sebelumnya untuk pola yang umum, harusnya kalau misalnya perkiraan ongkosnya itu kecil, ya itu biasanya pelanggan itu bakal menerima ya, menerima barang tersebut seperti itu. Itu untuk bagian yang nomor 6. Selanjutnya kita jawab yang nomor 7. Di sini apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Menurut saya jawabannya iya, tetapi hanya sebagian. Karena dari data hasil analisis sebelumnya terlihat bahwa tadi pesanan yang dibatal itu cenderung memiliki ongkos yang kirim yang lebih tinggi dan jumlah produk yang lebih banyak. Tapi ya ada yang bertentangan kayak tadi ya. Jadi secara umum kita masih bisa membuat aturan sederhana seperti kayak jika ongkos kirimnya tinggi dan jumlah produknya banyak, maka risiko pembatalan menjadi lebih meningkat. Dan namun aturan ini tidak bisa dianggap mutlak karena hanya menunjukkan pola umum atau kecenderungan seperti itu. Dan untuk pertanyaan 2 di sini, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Jadi ketika terdapat ada data yang tidak sesuai dengan pola umum, contohnya ada transaksi dengan ongkos kirim yang tinggi dan jumlah produk yang banyak seperti yang tadi yang bertentangan itu, tetapi ternyata tidak dibatalkan, tetap diterima. Sebaliknya bisa juga ada transaksi dengan ongkos kirim yang rendah namun tetap bisa dibatalkan. Dan hal ini menunjukkan bahwa pembatalan pesanan itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu fitur atau dua fitur, tetapi bisa dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang tidak seluruhnya terlihat dari dataset seperti dari pelanggannya itu sendiri. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, apa kesulitan dalam membuat konsisten otomatis berbasis aturan dari data ini? Kesulitannya ya karena perilaku dari pelanggan ya tadi, karena bersifatnya itu kompleks dan tidak selalu konsisten. Jadi kayak satu aturan yang terlihat cocok untuk sebagai data itu belum tentu cocok untuk semua transaksi. Selain itu ada banyak kemungkinan, pengecualian dan faktor lain di luar data seperti kayak kebutuhan dari pelanggannya, preferensi pribadi, kondisi saat transaksi, atau alasan-alasan tertentu yang tidak tercatat dalam dataset. Karena itu, jika sistem hanya mengandalkan aturan-aturan sederhana yang dibuat, maka hasilnya itu nanti bisa kurang akurat ya, kurang akurat ketika dihadapkan dengan kasus nyata yang beragam. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke nomor 8 di sini. Bagaimana cara mengelompokkan data jika variabel target tadi dihilangkan, yang di awal tadi, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Jadi kayak artinya itu jika kita tidak
lagi mengetahui apakah pesanan itu dibatalkan atau tidak, maka mengelompokkan tetap bisa dilakukan berdasarkan kemiripan kata karakteristik transaksi. Jadi pada kasus ini data itu dapat dikelompokkan menggunakan beberapa fitur. Kayak tadi ada metode metode pembayaran kayak COD is non atau non COD, terus juga ada apa namanya ongkos kirim, ya pokoknya ada ongkos kirim sama ada jumlah produk, terus ada waktu pemesanan dan lain-lain. Jadi artinya meskipun tanpa variabel target, data itu masih tetap dapat dianalisis dengan cara melihat kesamaan ciri antara transaksi. Misalnya kayak kita ingin bisa menentukan kelompok transaksi dengan ongkir tinggi dan jumlah barang banyak, atau kelompok-kelompok transaksi malam hari dengan metode pembayaran COD. Pengelompokan ini itu berguna untuk memahami struktur datanya dan pola tertentu si pelanggan secara umum. Jadi walaupun kita belum melihat hasil akhirnya, apakah transaksi tersebut batal atau tidak. Jadi inti dari eksplorasi lanjutan ini adalah bahwa jika kayak variabel targetnya itu tadi dihilangkan, maka pendekatan analisis berpindah dari melihat hubungan dengan pembatalan menjadi melihat kemiripan antara data. Dengan begitu, data tetap bisa dikelompokkan dan tetap memiliki nilai informasi untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, sekian dari hands-on saya. Ini sudah sampai langkah yang 8 dan sudah sesuai dengan video hands-on-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.